Salam, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan sebab kita telah dipeliharanya sepanjang hari ini. Dan pada saat ini dalam perkenanan Tuhan kita diberikan ruang dan waktu yang sangat istimewa. Dan saya percaya ini hanya diperkenankan oleh Roh Kudus yang terus memimpin kita untuk kita kembali membawa segala rasa syukur kita, untuk kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ada dan masuk dalam waktu yang tenang untuk kita berdoa. Kita mulai. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Segala pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu kembali. Kami boleh ada saat ini di hadirat Tuhan. Saudara-saudara hamba yang siap mengikutinya dengan tulus ikhlas, Tuhan memberkati. Bapa, pimpin hamba-Mu ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga hamba dapat memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, ampuni kesalahan dan dosa-dosa hamba, sebab hamba ini orang berdosa. Hanya karena perkenanan Tuhan hamba boleh dilayakan. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu menyertai kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan malam ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 ayat 3-7 demikian. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dan di antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi, dan akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita semua yang telah mendengarkannya, dan mari kita berusaha melihara dalam hidup kita setiap hari. Saya percaya inilah kebahagiaan yang dinyatakan Yesus seumur hidup kita, dan saya percaya kita adalah orang-orang berbahagia karena kita masih mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan selalu punya tujuan yang terbaik bagi umatnya, bagi kita semua. Di dalam mencapai tujuannya yang terbaik itu, mari kita menemukan sebagaimana kepada umat Israel, di dalam mencapai tujuan terbaik dari Tuhan, mereka diingatkan tentang mereka adalah keturunan Yakub. Dalam hal ini, kalau kita mengingat tentang Yakub, dia hanyalah seorang penipu. Bagaimana kisah Yakub seorang penipu itu mulai dari rumahnya, kita ingat untuk mendapat berkat itu. Dan ketika kita diingatkan kepada kaum keturunan Israel, kita diingatkan pada peristiwa di mana Yakub dalam ketakutan untuk bertemu dengan Esau, karena itu pada waktu malam di tepi sungai Yabok dia sungguh-sungguh mau menyendiri dengan Allah. Dia meninggalkan istri, anak-anaknya di agak jauh dan dia mau menyendiri dengan Allah. Dan kita tahu ada pertarungan pada malam itu, pergumulan Yakub dengan malaikat itu, dan ternyata yang bergumul, yang datang bertarung dengan dia adalah Allah sendiri. Dan di mana kita tahu bahwa cerita itu Yakub adalah seorang yang sangat kuat, seorang yang begitu berjuang untuk mencapai kemenangan, dan Allah mengubah namanya saat itu menjadi Israel. Tetapi lebih dahulu pangkal pahanya itu harus terpelecok begitu, harus dilumpuhkan lebih dahulu. Dan ini sebenarnya satu situasi atau keadaan di mana di dalam Allah punya rencana yang baik untuk Yakub, bagaimana dia dibaharui, dia diberi tanda, baik itu tanda kemenangan, tanda pada pangkal pahanya. Ini satu tanda dari Tuhan bagi Yakub. Karena itu dalam mencapai satu tujuan yang sangat mulia untuk orang Israel, Yakub ini keturunan orang Israel diingatkan tentang mereka sebenarnya keturunan orang penipu dari Yakub, dan hanya karena Tuhan yang berkenan malam itu akhirnya Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Dan malam itu dalam situasi yang sangat penuh ketakutan, tapi karena dia begitu rindu menyendiri dengan Allah, akhirnya dia menemukan bagaimana Allah datang menolong dia dan merubah dia dari yang penipu menjadi satu nama yang luar biasa baik dan indah, dan menjadi berkat bagi seluruh umat. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara yang kekasih, itu hal yang pertama. Kita juga ketika Tuhan memberikan kepada tujuan-tujuan yang terbaik untuk hidup kita sesuai dengan tujuannya, ingatlah bahwa tidak jarang kita diingatkan oleh Tuhan dengan
nama kita yang dahulu. Ya, nama kita yang dahulu, tapi juga selalu Tuhan ingatkan kita titik mana di mana Ia membaharui kita. Itu harus kita ingat. Malam ini saya mengajak kita untuk kita kembali mengingat siapa nama kita yang dahulu dan titik di mana Tuhan mencatat, titik di mana memateraikan kita untuk membawa kita kepada satu masa depan yang baru seperti Yakub, dalam hal ini Israel. Nah, Bapak Mama, inilah yang Tuhan mau supaya umatnya itu bisa tahu diri, dan ini juga yang membuat kita perlu untuk bisa tetap kita tahu diri. Dan ini juga yang dikatakan kepada Simon, dia ada waktu di mana Tuhan panggil dia dengan nama Simon untuk mengingatkan kembali tentang keberadaannya yang dahulu. Tetapi dia juga terus dipanggil dengan nama Petrus, nama yang baru yang diberikan oleh Tuhan, yaitu nama di mana dia sebagai murid Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita selalu diingatkan Tuhan, jangan pernah lupa sejarah hidup kita. Tuhan sebenarnya mau mengingatkan sejarah hidup kita, mengingatkan sejarah orang Israel. Dan bukankah seseorang yang besar atau bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah hidupnya. Demikian orang yang besar, orang yang tidak pernah melupakan sejarah hidupnya. Atau dengan kata lain, orang yang selalu mau punya waktu mengingat kembali kisah-kisah hidupnya yang dahulu, kisah-kisah hidupnya yang dibaharui oleh Tuhan menjadi satu manusia baru, menjadi manusia masa depan. Nah, itu yang pertama, Bapak Mama, saudara-saudara. Yang kedua, Tuhan kepada melalui Musa mengingatkan mereka tentang Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir dengan mengingat akan perjanjiannya kepada Abraham. Itu perjanjian itu telah diikat kepada Abraham dan keturunannya. Kan itu ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan kekuatan keperkasaannya, bukan pertama-tama karena mereka ini adalah satu bangsa yang baik atau lebih baik dari bangsa-bangsa lain, bukan. Justru mereka sebenarnya bangsa yang sedikit dan sebenarnya tidak seberapa jumlah mereka. Tetapi karena Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, mereka tetap dikasihani oleh Tuhan. Di Mesir, dalam perbudakan di Mesir, bagaimana Tuhan mendengar teriakan mereka mengingat perjanjiannya dan dalam keperkasaannya membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Karena itu pada bagian kedua ini Tuhan mengingatkan mereka tentang bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari masa-masa perbudakan mereka. Sebenarnya ini juga yang mengingatkan kita selalu ada waktu diingatkan Tuhan bahwa kita hanyalah orang-orang yang sebenarnya menjadi budak di Mesir. Kita hanyalah sebenarnya orang-orang yang menjadi budak dosa. Karena itu ada saat-saat di mana kita diingatkan melalui Musa, melalui hamba-hamba Tuhan, bahwa kita hanyalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, akhirnya kita diampuni, kita dikuduskan, kita benar-benar dimerdekakan dari dosa kita. Dan inilah waktu di mana kita kembali diingatkan, mari seisi rumah kita, pribadi kita, seisi rumah kita mau duduk di kaki Tuhan untuk kita diingatkan, untuk kita dipelihara oleh Tuhan, supaya kita tetap mengenal diri dan tetap mengenal Allah, supaya kita tidak menyimpang dari status kita sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan. Karena itu saudaraku, berita anugerah ini harus terus dan terus disampaikan, dan ini sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan kepada para rasul, supaya berita anugerah Tuhan ini terus disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi sebagaimana dikehendaki melalui nubuatannya melalui Abraham, supaya semua kaum di muka bumi menjadi berkat. Karena itu mereka harus diingatkan, kita harus diingatkan tentang kisah hidup kita sebagai manusia yang berdosa yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, berita anugerah terus diperdengarkan kepada kita. Salah satu berita anugerah yang kita ingat, selain Yohanes 3 ayat 16, tapi juga ada berita anugerah yang disampaikan oleh pemazmur berkata demikian,
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selama-lamanya ia menuntun dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi sejauh timur dari barat, demikian ia dijauhkan semua itu daripada kita. Dan kita ingat setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan Tuhan selalu ingat siapa kita. Kita ini debu. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita tidak pernah melupakan sejarah hidup kita. Kita terus terpimpin pada jalan hidup yang sesungguhnya. Maka berita anugerah Tuhan harus terus disampaikan untuk kita sebagai orang-orang percaya, terus dirawat dengan isi hati Tuhan yang demikian. Karena itu mengingat kepada orang Israel melalui Musa, mereka harus ingat mereka hanyalah orang-orang yang sesungguhnya karena kasih karunia Tuhan mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Karena itu mereka harus hidup bukan lagi dengan hidup sistem perbudakan, tapi mereka telah hidup sebagai orang merdeka di bawah pimpinan Tuhan. Supaya mereka ada di bawah pimpinan Tuhan, maka Musa diminta Tuhan untuk naik ke atas gunung Sinai supaya Tuhan menuliskan dengan jari Allah di atas dua loh batu tentang isi hati Tuhan yang menjadi dasar, menjadi pandangan hidup dan warna hidup bagi orang-orang Israel sepanjang perjalanan hidup mereka selama-lamanya. Dan itu juga yang harus diberitakan kepada umat dari masa ke masa sampai kesudahannya sebagai dasar hidup, pandangan hidup, dan juga warna hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu Musa harus menyampaikan kepada orang Israel, kita harus menyampaikan kepada diri kita, keluarga kita. Kita harus selalu mau dengar isi hati Tuhan ini supaya kita jangan punya dasar yang lain dalam membangun kehidupan ini, supaya kita jangan punya warna yang lain, supaya kita jangan punya petunjuk arah yang lain, tetapi semata-mata isi hati Tuhan yang merupakan firman-Nya itulah yang menjadi dasar petunjuk arah yang jelas, menjadi terang dan juga menjadi warna hidup kita. Namun kita juga tahu bahwa karena manusia itu gagal untuk menjadikan itu semua menjadi dasar petunjuk, karena mereka di dalam menerjemahkan bagaimana kehendak Tuhan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia, imam-imam pada waktu itu akhirnya kita menemukan pada masa Yesus tidak tercapai tujuannya seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu Yesus datang turun ke dunia ini untuk memberitakan tentang kerajaannya, bagaimana lagi hidup dalam prinsip dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Karena itu kita menemukan juga bagaimana Yesus memberitakan, mengajar tentang undang-undang kerajaannya dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Karena itu saudaraku, Musa dan juga hamba-hamba Tuhan diutus untuk memperdengarkan lagi firman-Nya. Karena itu untuk mencapai suatu tujuan Tuhan, yaitu tujuan Tuhan supaya kita menjadi harta kesayangannya. Ini tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan yang kedua supaya kita menjadi baginya menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini tujuan Tuhan dari mulanya. Dan untuk mencapai tujuan ini Musa diminta Tuhan supaya menyampaikan segala firman yang telah dituliskan oleh Tuhan sebagai hukum moral di dalam perjalanan hidup mereka selama-lamanya. Karena itu saudaraku, kita terus diperdengarkan tentang isi hati Tuhan, karena Tuhan punya tujuan kita menjadi harta kesayangannya. Luar biasa Bapak Mama isi hati Tuhan ini, supaya kita menjadi bangsa yang kudus. Mau bilang begini, supaya kita benar-benar menunjukkan, memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang lain, kepada bangsa-bangsa yang lain, bahwa kita memang dipilih Tuhan untuk berkenan supaya nama Tuhan dikenal melalui kehidupan kita, melalui cara hidup kita, melalui cara-cara yang berkenan kepada Tuhan.
Tuhan. Karena itu kita diminta supaya pertama-tama dengan isi hati Tuhan dalam firman-Nya, untuk kita terus ada dalam perjanjian itu, untuk kita terus berpegang pada firman-Nya, untuk kita terus mendengarkan dan taat pada firman-Nya, karena Tuhan punya tujuan yang sangat baik, yaitu menjadi harta kesayangannya. Bab Mama, ketika saya mempersiapkan firman ini untuk diberitakan, jujur saya bersorak-sorai karena ada tujuan Tuhan yang sangat mulia, menjadi harta kesayangannya, menjadi imam yang kudus, dan ini isi hati Tuhan terbaik bagi kita. Sungguh saya sangat bersorak-sorai, tapi juga saya bersorak-sorai di tengah perasaan saya sebagai manusia yang berdosa. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak sekedar untuk bersorak-sorai sebagai tidak sekedar untuk bersorak-sorai karena kita dijamin menjadi harta kesayangan Tuhan, menjadi imam yang kudus jika kita berpegang teguh pada firman dan perjanjiannya. Tetapi kita harus menjadi saksi bagi rumah tangga kita, saksi bagi orang-orang lain di luar sana, supaya orang-orang lain bisa datang kepada Kristus. Orang-orang lain bisa datang bagaimana meniru pola hidup umat kesayangannya. Ini penting sekali. Itu berarti memberitahu kepada kita sebagaimana orang-orang Israel dalam perjalanan bahkan sampai di tanah Kanaan, mereka harus menjadi umat yang berbeda, tidak boleh menyembah ilah-ilah yang lain, dan ini yang harus menjadi komitmen dalam hidup kita. Bapak Mama Saudara-saudara yang kasih, maukah kita semua kembali untuk seperti hati Tuhan, mau menjadi harta kesayangannya, menjadi umat kekudusannya. Karena itu malam ini kita kembali, sebelum kita tidur, mari kita berprinsip, satu tujuan dengan Tuhan. Tapi ingat seperti yang dikatakan tadi kepada Yakub, supaya kita mengingat diri sejarah kita hanyalah Yakub yang hidup dalam dosa. Yakub hidup dalam dosa sebagai penipu. Kita juga Yakub yang hidup dalam dosa yang dulu. Tapi juga kita juga ingat kita telah dibaharui oleh Tuhan sebagai Israel yang telah hidup dalam masa depan. Begitu juga kita telah menjadi Israel yang hidup untuk masa depan dalam hubungan dengan sejarah, bagaimana sama satu tujuan dengan Tuhan, dengan tidak pernah melupakan sejarah pembebasan Allah dari perbudakan di Mesir, tidak melupakan sejarah perbudakan Tuhan bagi kita melalui pembebasan kita, penebus kita yang menebus kita dari segala dosa kita. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudara, betapa kita perlu terus dirawat oleh Tuhan supaya kita memiliki kekuatan iman sebagai orang-orang percaya padanya, supaya kita di dalam hidup berumah tangga, di dalam hidup bergereja, bermasyarakat, Tuhan mau kita benar-benar umat yang beda. Umat yang benar-benar beda, mulai dari cara berpikir, bertindak tanduk, berpenampilan sebagai umat yang kudus. Ini perlu kita memiliki penguasaan diri di sini. Benar kalau Paulus meminta kita jangan serupa dengan dunia ini. Persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Dan kita dilarang untuk jangan serupa dengan dunia ini. Itu berarti betapa kita perlu dipimpin oleh Roh Allah supaya kita sanggup benar-benar di tengah-tengah dunia yang semakin tergerusnya nilai-nilai luhur manusia, kita masih memiliki kekuatan nilai yang sesungguhnya sebagai manusia teristimewa, sebagai umat kudusnya Tuhan, sebagai harta kesayangannya Tuhan. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudara, Tuhan begitu mengasihi kita, Ia tidak pernah mau kita kehilangan kemuliaannya. Karena itu Tuhan selalu mau punya waktu yang khusus dan istimewa untuk menguduskan kita terus, untuk memelihara kita terus. Hanya sekarang dari kita, maukah kita punya waktu pula yang istimewa, yang khusus dengan Tuhan, dan Tuhan selalu menunggui keluar masuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dipermuliakan namamu, sebab Bapa Maha Baik telah memelihara kami.
Bapa, saudara-saudara hamba yang telah dengan tulus hati mengikutinya, hamba berdoa ketulusan hati Tuhan menjadi mata air yang hidup bagi mereka, suami istri, anak-anak mereka, pekerjaan mereka mulai dari perencanaan, di rumah, di perjalanan, di tempat kerja. Tuhan memberkati air minum makanan mereka di tiap rumah. Tuhan memberkati sakit-sakit yang mereka derita, sakit hati, sakit pikiran, sakit tubuh. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba juga berdoa bagi yang ada di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Hamba juga berdoa bagi mereka yang ada dalam penyimpangan hidup, yang masih terus hidup di dalam dosa. Hamba mohon Bapa, hamba memohon Bapa, bawa mereka pada jalan yang benar selagi Tuhan beri mereka waktu. Dalam keadaan apapun roh Tuhan mencapai mereka, memeluk mereka, membawa mereka pada jalan yang benar. Bapa di surga, kami akan bermalam dan hamba mohon Bapa, berkatilah kami semua. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke atas kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Dan jika Tuhan berkenan untuk kita hidup lagi pada besok, dan jika Tuhan berkenan untuk saya memberitakan firman-Nya, maka pasti kita berjumpa kembali. Akhirnya saya mengucapkan, bermalamlah dan hiduplah sebagai orang-orang yang komitmen mencintai Tuhan selamanya. Cinta Tuhan ada untuk kita selama-lamanya. Selamat malam dan shalom.